Hai kawan pajak, kali ini kita akan belajar cara melaporkan pajak dengan formulir 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan berpenghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Hal utama yang wajib disiapkan adalah bukti potong yang diperoleh dari tempat Anda bekerja. Untuk melakukan pelaporan, Anda dapat menggunakan gadget atau gawai yang terkoneksi dengan internet. Langkah pertama, buka situs resmi DJP Online di www.pajak.go.id. Lalu pilih login. Setelah itu, isikan NPWP dan password. Serta jangan lupa masukkan kode keamanan yang tertera di layar. Kemudian klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Pilih tab lapor, klik pada icon e-filing, kemudian klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan, atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian formulir SPT 1770S menggunakan bentuk formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir, isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan ada kesalahan dalam pengisian SPT yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik selanjutnya. Pada lampiran 2 bagian A, isikan penghasilan final. Pastikan penghasilan final yang diinput sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan. Isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data bila ada kesalahan. Lanjut ke daftar harta atau bagian B. Pada bagian B, isikan harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu. Kemudian, lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta. Isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat ya, pada saat Anda memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang pada tahun lalu dapat Anda tampilkan kembali dengan klik utang pada SPT tahun lalu. Kemudian, lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambah data utang lainnya, klik tambah. Pilih kode utang sesuai jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik simpan. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi keluarga pada awal tahun pajak yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1 bagian A, isikan penghasilan bersih atau neto yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa,
penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan dan pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Lalu klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan identitas status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang sudah Anda isi pada lampiran-lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri jika ada. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan zakat yang telah Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda, apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, Anda akan diarahkan membuat e-billing lebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dan pemindah bukuan. Isikan NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isikan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan, centang kolom setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email atau nomor telepon Anda yang terdaftar. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan. Lalu klik kirim SPT. Maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP.
Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Hai kawan pajak, selamat datang di tutorial pengisian formulir 1770S. Dokumen apa saja sih yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah NPWP, yang kedua adalah bukti potong, yang ketiga adalah KTP dan atau kartu keluarga. Selanjutnya kita memasuki tutorial pengisian SPT 1770S. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan dan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Ini merupakan formulir induk SPT 1770S. Pengisian dimulai dari formulir 1770S lampiran 2, kemudian lampiran 1, dan dilanjutkan dengan induk SPT 1770S. Pada lampiran induk SPT 1770S terdapat identitas wajib pajak, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, perhitungan PPh terutang, kredit pajak, pajak penghasilan yang kurang atau lebih dibayar. Kemudian pada bagian F terdapat angsuran pasal 25 tahun pajak berikutnya. Dan yang terakhir adalah lampiran. Selanjutnya, pada lampiran 1 formulir 1770S terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama adalah bantuan, sumbangan, warisan, beasiswa, dan yang terakhir penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian pada bagian C, terdapat daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Pertama, kita isi tahun pajak SPT. Dilanjutkan dengan nomor pokok wajib pajak yang berisikan 15 digit, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, status wajib pajak, pekerjaan suami, istri, dan NPWP suami atau istri, diisi jika istri atau suami memiliki NPWP. Pada lampiran 1, kita isikan dengan penghasilan yang kita miliki sesuai dengan bagiannya. Pada lampiran 1, kita isikan sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh wajib pajak. Pada contoh di sini, semisal wajib pajak memperoleh warisan pada tahun pajak berjalan, kita isikan pada bagian B. Kemudian pada bagian C, apabila telah terdapat pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Seperti pada contoh, telah dipotong oleh PT Raffles Cipta Indonesia. Kemudian disesuaikan dengan bukti potong yang telah diterima. Selanjutnya, kita memasuki formulir 2 SPT 1770S. Pada bagian A, terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Terdapat 14 jenis penghasilan terlampir. Kemudian pada bagian B, terdapat harta pada akhir tahun. Kemudian pada bagian C, terdapat kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Pada bagian terakhir, yaitu bagian D, terdapat daftar susunan anggota keluarga. Di sini merupakan anggota keluarga kondisi pada 1 Januari tahun pajak berjalan.
Pertama-tama, kita akan mengisikan 15 digit nomor pokok wajib pajak. Kemudian dilanjutkan dengan nama wajib pajak. Selanjutnya kita akan mengisi bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Pada bagian B, kita isikan harta kondisi pada akhir tahun, diisikan dengan kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Setelah itu kita total jumlah harta yang telah kita isikan pada formulir. Kemudian pada bagian C, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kita isikan dengan kode hutang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, jumlah, dan keterangan. Selanjutnya pada bagian D, kita isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kakak yang kita miliki. Di sini merupakan kondisi pada 1 Januari tahun pajak berjalan. Setelah semua lampiran telah diisi, Anda dapat kembali ke formulir induk SPT 1770S. Terlihat bahwa untuk bagian A, bagian informasi penghasilan neto terdapat 3 jenis penghasilan, yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diisi dari akumulasi penghasilan neto pada lampiran. Formulir 1721 angka 14 yang dilampirkan, atau bukti potong lain. Penghasilan neto dalam negeri lainnya diisi sesuai dengan formulir 1770S pada lampiran 1, jumlah pada bagian A. Penghasilan neto luar negeri diisi jika Anda memiliki penghasilan dari luar negeri dan diisi dari lampiran tersendiri sesuai dengan petunjuk pengisian. Kemudian nomor 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto dari poin 1, 2, dan 3. Kemudian isikan zakat jika Anda sudah mengeluarkan zakat melalui lembaga yang sudah terdaftar. Dilanjutkan dengan isian pada poin 6, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Selanjutnya pada bagian B, informasi penghasilan kena pajak. Isikan sesuai dengan status wajib pajak, apakah TK, K, atau KI. Kemudian untuk mengisi penghasilan kena pajak dari pengurangan penghasilan neto poin 6 dengan penghasilan tidak kena pajak pada poin 7 dalam ketentuan Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 4 untuk kepentingan perhitungan. Kemudian hitung PPh terutang dengan mengalihkan tarif pasal 17 dengan penghasilan kena pajak. Kemudian isikan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan apabila ada. Dan kurangkan PPh terutang dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan jika ada, yang menjadi jumlah PPh terutang pada kolom 11.
Setelah mendapatkan jumlah PPh terutang, isikan bagian kredit pajak. Pertama adalah PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri dengan bersumber dari formulir 1770S pada lampiran 1, jumlah bagian C kolom 7. Total pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri didapat dari jumlah PPh terutang dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. Kemudian isikan pajak penghasilan yang dibayar sendiri jika ada dan jumlahkan kredit pajak pada poin 15A jika terdapat selisih kurang antara poin 11 dan 12, maka terdapat pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri atau kurang bayar. Jika tidak ada selisih, berarti SPT tersebut dikatakan nihil, dan jika selisih lebih banyak, maka dikatakan SPT lebih bayar dan bisa diajukan restitusi atau kompensasi. Selanjutnya pada bagian E mengenai informasi pajak penghasilan yang kurang atau lebih dibayar yang diisi dengan dicentang kolomnya jika terdapat pajak penghasilan yang kurang bayar dan jika terdapat pajak penghasilan yang harus dilunasi sebelum jangka waktu pelaporan SPT. Terakhir, isi lampiran pada bagian G dengan centang pada informasi yang dilampirkan. Kemudian isikan tanggal pelaporan, identitas diri berupa nama lengkap dan NPWP, serta tanda tangan SPT 1770S, karena jika tidak ditandatangani maka SPT dianggap tidak disampaikan. Demikian tutorial pengisian formulir SPT 1770S menggunakan Excel. Terima kasih.